Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Dwi Rahayu. Kali ini kita akan membahas soal latihan USDA mata pelajaran IPA. Nomor 1. Rantai makanan yang sesuai pada ekosistem sawah adalah A. Tanaman padi dimakan katak. Tentunya salah. B. Tanaman padi dimakan bangau. Sampai sini sudah salah. C. Tanaman padi dimakan belalang, dimakan katak, dimakan ular. Bisa jadi kita cek deh dulu. Tanaman padi dimakan tikus bisa, tikus dimakan bangau, bangau dimakan ular. Janggal ya, sehingga jawabannya adalah C. Nomor 2. Hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme adalah simbiosis mutualisme terjadi jika semuanya untung. A. Cacing pita di dalam perut manusia. Cacing pitanya untung, manusianya rugi. Parasitisme. B. Anggrek menempel pada pohon mangga. Anggrek untung, pohon mangganya tidak untung, tidak rugi. Komensalisme. C. Tali putri menempel pada tanaman pagar. Tali putrinya untung, tanaman pagar rugi. Parasitisme. Kacang tanah dengan bakteri Rhizobium. Kacang tanah untung, bakteri Rhizobium untung. Mutualisme. Sehingga jawabannya adalah D. 3. Buah kepel merupakan buah khas daerah istimewa Yogyakarta. Namun saat ini buah kepel sangat jarang ditemui. Salah satu penyebab kelangkaan buah kepel adalah A. Rasanya yang masam sehingga kurang diminati. Salah rasanya. B. Daging buah tipis sehingga tidak dibudidayakan. Bisa jadi ya. Sekarang C. Sering ditebang untuk dijadikan bahan kosmetik. Ini tidak tepat. D. Banyak diserang ulat saat musim kemarau. Ini juga tidak tepat. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Makhluk hidup yang tepat untuk menggantikan huruf X, Y, dan Z secara urut sehingga memungkinkan terjadinya rantai makanan pada ekosistem sawah adalah padi dimakan ular, tepat ya. Sekarang kalau yang X, padi dimakan belalang, tepat. Kemudian katak dimakan musang. Benar atau salah? Padi dimakan ular. Salah ya, ini salah. Ternyata ini ular. B. Padi dimakan belalang, betul. Kemudian katak dimakan ular, betul. Yang Y, padi dimakan ulat, betul. Burung dimakan ular, betul. Kita simpan dulu. C.
padi dimakan ulat. Yang X, padi dimakan kelinci. Salah. Yang D, padi dimakan ular. Salah. Sehingga jawabannya B. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Kesamaan adaptasi yang dimiliki kedua tumbuhan seperti gambar tersebut adalah A. Akar serabut untuk menjaga keseimbangan. Tanaman yang sebelah kiri ini bukan untuk keseimbangan. Sedangkan yang B, daun lebar dan tebal untuk mempercepat penguapan. Daun tanaman yang ini, yang sebelah kanan, ini tipis, daun teratai, jadi tebalnya salah. Yang C, batang menjulang di atas air untuk mendapatkan cahaya. Nah, ini menjulangnya di atas air, yang teratai benar, tapi yang ini salah. Kemudian yang D, tangkai daun berongga, benar semua, untuk saluran udara pernafasan. Jadi jawabannya D. Nomor 6. Hewan yang memiliki adaptasi yang sama dengan cicak adalah. Kalian harus tahu dulu adaptasi cicak, yaitu lidah panjang dan lengket, kaki perekat, memutus ekor bila ada bahaya. Kita cek yang A, kata ular kelelawar. Di sini ya ada yang tidak memiliki lidah panjang, ada yang tidak memiliki kaki perekat, ada yang tidak jadi ini salah A. Kemudian B, landak. Katak punya lidah panjang, landak ini tidak, musangnya juga tidak. D, kadal lidahnya panjang iya, ini tokek iya. D, bunglon lidahnya panjang iya, katak memiliki lidah panjang juga, landak semut ya. Jadi jawabannya D. Nomor 7. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya ditunjukkan nomor 1. Kelapa dengan tunas. Salah ya. Kelapa itu dengan biji. Suplir dengan spora, betul. Pisang dengan stek, salah. Pisang dengan tunas. Kencur rizoma, betul. Stroberi dengan geragih juga betul. Berarti pasangannya 2, 4, 5. Yang D. Nomor 8. Kawasan lereng Merapi rawan terjadinya penambangan liar. Harga jual yang tinggi dan kondisi ekonomi menjadikan masyarakat terus melakukan penambangan. Cara yang tepat untuk menjaga keseimbangan kawasan tersebut adalah A. Mengelola hasil tambang secara bersama. Tentunya salah, karena ini berarti masih melakukan penambangan. B. Menjadikan kawasan lindung bersama masyarakat. Tepat. Yang C. Mendirikan lembaga swadaya masyarakat penambang. Salah, karena ini tetap menambang. Yang D. Membuat kawasan industri di kawasan Merapi. Ini tentunya juga salah. Jadi jawabannya adalah B. 9. Maraknya pembangunan pabrik dan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar memberikan dampak buruk berupa A.
kemarau yang berkepanjangan dan sumber air yang berkurang. Ini yang salah, kemarau panjang dan sumber air. Nah, ini tidak berpengaruh pada daur air, sehingga ini salah. B, lahan hijau berkurang dan kadar oksigen meningkat. Nah, ini oksigennya malah meningkat, salah ya, karena banyak kendaraan bermotor. Itu tentunya karbon monoksida yang meningkat. C, terjadinya hujan asam dan peningkatan polusi udara. Benar? Yang D, curah hujan meningkat. Nah, ini seperti tadi tidak ada kaitan dengan daur air. Kalau bertambahnya gas CO2 bisa. Jadi jawabannya C. 10. Pada ekosistem sungai terdapat ganggang, ikan nila, dan berang-berang. Kemudian sekelompok burung bango tinggal pada ekosistem tersebut dalam jangka waktu lama. Kemudian yang akan terjadi pada ekosistem tersebut, kalau ada hal seperti ini, kalian beri coret-coret tanda panahnya. Burung bango, makanannya ikan. Kalau ikannya dimakan bango, maka populasinya akan menurun. Diberi tanda panah ke bawah. Kalau ikannya menurun, maka berang-berangnya juga menurun karena dia tidak mendapat makanan. Makanannya dimakan bango tadi, sehingga berang-berangnya juga berkurang. Kemudian, bagaimana dengan ganggang? Ganggang dimakan ikan nila. Kalau ikannya menurun jumlahnya, maka ganggangnya semakin banyak. Nah, kalau sudah diberi tanda panah seperti ini, ganggang ke atas berarti meningkat, ikan nila panah ke bawah berarti menurun, berang-berang menurun. Tinggal kalian mengecek dengan optionnya. Populasi ganggang meningkat, cocok. Sedangkan populasi ikan nila menurun. Betul. Kita simpan dulu. Sekarang yang B. Populasi ganggang menurun. Salah, ini panahnya ke atas. Berarti ini jelas nggak mungkin. C. Populasi ganggang dan berang-berang meningkat. Ganggangnya betul meningkat, tapi berang-berangnya menurun. Jadi ini salah. Yang D, populasi ganggang dan berang-berang menurun. Salah, ganggangnya harusnya meningkat. Walaupun berang-berangnya turun. Jadi jawabannya yang betul A. 11. Fungsi bagian yang ditunjuk huruf S adalah menyerap air, salah. Menghisap nektar, betul. Mencerna makanan, salah ya, ini masih di sini. Yang D, menyaring sari makanan juga salah. Sehingga jawabannya B. 12. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian tumbuhan yang ditunjukkan oleh huruf X. Huruf X ini apa? Iya, huruf X ini adalah putik. Sebelahnya ini adalah benang sari. Yang ini mahkota. Nah, bagian yang ditunjuk adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Jadi jawabannya adalah iya, yang B. Kalau yang jantan apa? Ya, yang alat kelamin jantan benang sari. 13. Perhatikan gambar berikut. Hewan lain yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar adalah, ini gambar apa? Nyamuk. Nah, ini nyamuknya bertelur.
kemudian jadi larva, telurnya menetas. Larva kemudian menjadi pupa, kalau pada kupu-kupu kepompong. Kemudian yang ini nyamuk dewasa atau imago. Nah, ini merupakan metamorfosis sempurna. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Kalian harus tahu yang mengalami MS, metamorfosis sempurna. Kalian singkat kalaku, kukunya lesu. Ada 8. Kalaku, kukunya lesu. 8, diingat-ingat. Kata. Lalat. Ku pertama kupu-kupu. Ku kedua kumbang. Ku selanjutnya kunang-kunang. Lenya lesbah. Sunya dari semut. Jadi diingat-ingat yang sempurna ada katak, lalat, kupu-kupu, kumbang, kunang-kunang, nyamuk, lebah, semut. Nah, yang mana itu? Iya, yang D. Ini laron salah, kepek salah, rayap salah, capung salah. Jawaban yang benar adalah D. Kalaku, kukunya lesu. 14. Tahun ini petani mengalami penurunan hasil panen padi. Hal ini disebabkan oleh aktivitas wereng. Tahapan daur hidup wereng yang merugikan petani adalah, coba kalian lihat daur hidup wereng berikut ini. Nah, yang merugikan petani adalah yang imago. Ini sudah individu yang dewasa ya. Jadi jawabannya A. Kemudian 15. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar tulang dan sendi. Jenis dan arah gerak yang ditunjukkan huruf Y adalah, perhatikan gambar. Nah, jadi sendi bermacam-macam. Ada sendi pelana, 2 arah di sini. Nah, di pergelangan tangan, pergelangan kaki, 2 arah. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel 1 pintu. Ini ya, ada di siku. Kemudian sendi putar, memutar di pada porosnya ini. Pada leher, boleh kalian coba. Kemudian sendi peluru di sini. Pada gelang bahu, pada kaki. Kalau kalian melihat penari balet itu ya, kakinya bisa berputar. Dan juga di sini, di gelang bahu. Jadi sendi peluru itu ke segala arah atau semua arah. Ada di gelang bahu dan gelang panggul. Kemudian sendi gulung. Kemudian ada sendi geser, hanya sedikit pergerakan. Nah, tadi yang di sini pergelangan yang mana? Iya, yang pelana, 2 arah. Sekarang 16. Perhatikan pernyataan berikut. Dapat kalian baca? A. Payudara membesar.
1. Payudara membesar, 2. Dada menjadi bidang, 3. Panggul membesar, 4. Tumbuh jakun, 5. Tumbuh rambut pada bagian tertentu. Pernyataan yang menunjukkan perubahan fisik perempuan pada masa puber adalah yang A benar, yang D, yang kedua dada menjadi bidang. Salah, itu untuk laki-laki. Panggul membesar, betul. Panggul beda dengan pinggul ya. Panggul membesar. Tumbuh jakun salah, jakun itu laki-laki. Tumbuh rambut pada bagian tertentu. Nah, untuk tumbuh rambut pada bagian tertentu ini laki-laki maupun perempuan mengalami. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 5. Yang C. Nah, kalian bisa melihat ini cirinya. Ciri fisik pada anak perempuan, tumbuh payudara, bagian pinggul melebar, tumbuh bulu-bulu halus pada ketiak dan kemaluan. Sedangkan ciri fisik pada anak laki-laki, tinggi dan berat badannya bertambah, bagian dadanya membidang, muncul jakun, di sini ya, kolom menjing bahasa Jawanya, tumbuh bulu-bulu halus pada wajah, ketiak, dan kemaluan. Selanjutnya nomor 17. Fungsi bagian organ pernapasan yang ditunjuk huruf X. Huruf X itu apa? Nah, di sini ada gambar. Nah, ini ya huruf X, bronkus. A. Menyalurkan udara dari tenggorokan ke bronkeolus. Betul, ini karena ini bronkus, ini ya menyalurkan tenggorokan ini, kemudian disalurkan ke bronkeolus. Nah, ini percabangan cabang ke sini, ke sini. Mengatur kelembapan suhu udara yang masuk. Nah, kalau yang mengatur suhu kelembapan itu sinus. Kemudian menyaring udara kotor yang lolos dari rambut hidung. Tenggorokan ya. Padahal ini bukan gambar tenggorokan. Jadi ini salah. Yang D. Tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, tempat pertukaran ini di alveolus, ada di dalam paru-paru. Jadi, gambar ini yang benar adalah gambar bronkus, fungsinya menyalurkan udara dari tenggorokan ke bronkeolus. Jadi, jawabannya A. Nomor 18, fungsi bagian alat pernafasan yang ditunjuk huruf X adalah, nah huruf X ini menunjuk paru-paru, sehingga fungsinya adalah mengatur suhu salah, menyimpan udara saat berenang salah, tempat pertukaran udara dibantu oleh kapiler darah betul, menyaring air salah. Jadi jawabannya adalah C. 19. Perhatikan gambar berikut. Fungsi organ yang ditunjukkan huruf R adalah menghasilkan enzim yang berfungsi. R itu apa toh? Yuk kita cek bersama. Iya, R ini adalah lambung. A. Mengubah protein menjadi pepton. Nah, ini memang fungsi enzim yang dihasilkan oleh lambung. Kemudian B. Mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, proses ini dibantu oleh enzim yang ada di mulut namanya petialin. Saat kalian ngemut ya, nasi, nah itu lama-kelamaan menjadi manis karena zat tepung diubah menjadi zat gula.
C. Mencerna lemak menjadi asam lemak. Nah, ini oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian D. Mengubah protein menjadi asam amino. Ini juga oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Organ yang lain apa? Ada kerongkongan. Kalau kerongkongan melakukan gerak peristaltik, meremas-remas. Kemudian ada organ usus halus. Usus halus untuk menyerap sari-sari makanan. Kemudian ada usus besar. Kalau usus besar fungsinya untuk menyerap air dan terjadi pembusukan oleh bakteri coli. Dan bagian yang terakhir anus untuk mengeluarkan sisa makanan. Jadi jawabannya A. Nah, untuk mengingat lambung itu menimbulkan rasa lapar. Lapar itu kependekan dari La-nya lambung, P-nya pepsin, fungsinya P3. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian lapar, A-nya asam klorida, membunuh kuman penyakit. Kemudian R-nya renin, mengubah protein susu menjadi kasein. Nomor 20, Pak Ramli sudah 2 hari tidak masuk kerja. Hasil pemeriksaan dokter, tekanan darah Pak Ramli tinggi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan tersebut adalah tekanan darah tinggi. Untuk mencegahnya, A. Menghindari makanan asin dan berlemak. Ini betul ya, kalau berlemak nanti menimbulkan kolesterol. Kita simpan dulu. B. Mengurangi makanan manis. Nah, ini biasanya untuk yang memiliki penyakit gula darah atau diabetes. C. Menghindari makanan pedas dan asam. Ini biasanya untuk orang yang menderita MAH. Yang D. Mengurangi makanan pedas dan berpengawet. Ini sama untuk orang yang menderita MAH. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikian penjelasan pembahasan soal tryout pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.